pengajian ini dengan sehat walafiat insyaallah. Dengan kesehatan batin hati kita digerakkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis thalabul ilmi, menuntut ilmu, mengaji bersama. Semoga niat kita sejak dari rumah, langkah kita keluar dari rumah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran Bapak Ibu jamaah semua pada malam hari ini akan diberikan pahala balasan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya diberi tema yang terkait dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sudah lewat bulan kemarin, tapi belum lama. Jadi insya Allah kita perlu merefresh, kita perlu mengingat kembali peristiwa yang sangat bersejarah di dalam sejarah peradaban Islam, di mana Rasulullah Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina sekarang ini. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke Sidratul Muntaha yang wallahu a'lam kita sendiri tidak tahu di mana posisinya itu. Tetapi sebagaimana riwayat perjalanan Nabi ini ketika disampaikan kepada sahabat terdekat beliau yang juga mertua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, maka tanpa ragu-ragu Sayyidina Abu Bakar langsung, "Shadaqta ya Muhammad, kamu benar. Aku percaya pada kamu bahwa kamu benar-benar mengalami perjalanan luar biasa dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha." Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita umat Islam juga insya Allah percaya tanpa ragu sedikit pun bahwa peristiwa Isra Mi'raj memang benar-benar terjadi secara lahiriah, di mana Rasulullah Muhammad SAW dalam waktu yang hanya semalam menempuh perjalanan yang saat itu dengan teknologi zaman saat itu impossible, tidak akan mungkin bisa tercapai. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu sendiri sudah ribuan kilometer kalau nggak salah, itu sudah lewat beberapa negara. Sementara kemudian masih dari Masjidil Aqsa kemudian dinaikkan menuju Sidratul Muntaha, di mana Rasulullah SAW dapat melihat surga, neraka, bahkan bertemu dengan Allah. Itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Nah, kita sebagai umat Islam tentu saja harus yakin, harus percaya bahwa perjalanan ini benar-benar terjadi, karena ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan mukjizat itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Menakjubkan itu berarti beyond our imagination, bahkan di luar bayangan kita itu bisa terjadi. Saya ambil contoh, sebenarnya kadang-kadang kita juga terkadang mengalami quote and quote mukjizat. Misalnya contoh yang paling gampang saja, kalau kita lari biasa sprint itu 100 meter mungkin bisa, nggak tahu kalau sekarang rekornya 9 detik sekian itu. Kalau kita mungkin ya 20-25 detik. Tetapi bayangkan kalau kemudian kita lari dikejar anjing, pasti lebih cepat. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini sebenarnya juga bagian dari sesuatu yang di luar kemampuan fisik kita, di luar kemampuan akal pikiran kita, tapi kita mampu untuk melakukan pada saat-saat yang mendesak. Peristiwa seperti ini yang diberikan kepada Nabi dan Rasul kemudian disebut mukjizat.
yang diberikan kepada orang-orang yang soleh itu disebut sebagai karomah. Maka orang-orang soleh itu biasanya kadang-kadang bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan atau di luar nalar pikir kita, tetapi dia mampu. Saya ambil contoh, mungkin Bapak Ibu ingat film Wali Songo atau Sunan Kalijogo tahun berapa itu? Generasi saya, generasi itu masih lihat itu. Saat itu misalnya Sunan Kalijogo di dalam satu peristiwa menunjukkan bukti kebenaran risalah dakwahnya itu ketika ditanya saya ingat apa yang ada di dalam bakul itu apa ya? Keranjang, gerobak. Ternyata ditantang apakah itu bisa berisi emas, dan saat itu Sunan Kalijogo bisa menunjukkan bahwa itu adalah memang benar-benar emas, padahal aslinya yang dibawa bukan itu. Bukan berarti ini sulap atau sihir, bukan berarti ini kekuatan di luar kekuatan jin atau apa, tetapi di saat-saat tertentu, di saat-saat terdesak karena kepentingan dakwah Islamnya dalam kepentingan kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan karomahnya, memberikan karomahnya kepada orang-orang yang soleh ini. Tetapi ini tidak bisa dipelajari. Ini muncul begitu saja dari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kebersihan hati, kesucian jiwa, sehingga pada saat-saat terdesak sebagaimana Musa bisa mengayunkan tongkatnya membelah lautan dan seterusnya, Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar api, kemudian peristiwa-peristiwa lain yang banyak terjadi yang kita tahu dalam sejarah para nabi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu terjadi ketika Rasulullah sedang dirundung duka setelah wafatnya Siti Khadijah istri beliau dan Abu Thalib paman beliau, yang dua-duanya ini adalah supporter sejati dakwah Rasulullah saat itu. Nah, saya tidak akan cerita panjang lebar tentang peristiwa Isra Mi'raj ini karena pasti sudah banyak tahu. Refresh saja peristiwanya seperti itu. Nah, ada dua hal hikmah yang mungkin bisa kita ambil yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama nanti saya sampaikan singkat. Rasulullah Muhammad SAW begitu bertemu dengan Allah dalam peristiwa Mi'raj, ternyata tidak kemudian pengen stay bersama Allah, pengen menikmati keagungan spiritual yang luar biasa bertemu dengan Allah, tetapi Rasulullah kemudian turun ke bumi kembali untuk menjalankan risalah tugas dakwah di muka bumi dalam rangka memperbaiki akhlak manusia. Apa yang bisa kita tarik dari peristiwa ini? Kalau Rasulullah mengikuti kata hatinya setelah beliau mengalami amul huzni, tahun kesedihan ketika ditinggal oleh Khadijah dan Abu Thalib, maka peristiwa bertemu dengan Allah adalah puncak spiritualitas orang-orang soleh. Para sufi biasanya mengatakan bahwa puncak dari kegiatan mereka melakukan tirakat tasawuf itu adalah untuk bisa membuka tabir hijab, bisa bertemu dengan Allah. Nah, tetapi Rasulullah tidak memilih jalan spiritual yang seperti ini. Rasulullah memilih kembali turun ke bumi sebagai manusia biasa untuk menjalankan risalah dakwah dalam rangka memperbaiki akhlak manusia, membangun peradaban Islam yang hingga saat ini terbukti hanya dalam waktu yang sangat singkat, 23 tahun dakwah Rasulullah, bisa mengubah peta politik, peta
peradaban yang ada di Timur Tengah yang kemudian juga menyebar ke seluruh dunia. Artinya apa? Kalau kita pengen ittiba Rasul, mengikuti Rasul, maka yang perlu kita lakukan adalah berkarya untuk umat, berkarya untuk kemanusiaan, dan tidak mengurung diri di kamar dalam rangka ibadah saja. Dalam arti ibadah mahdoh, ibadah dalam arti sempit. Maka dalam sebuah riwayat pernah diceritakan ada seorang istri sahabat komplain, wahai Rasulullah, suamiku itu dari pagi sampai pagi kerjanya cuma ibadah, tidak bekerja, tidak memberi nafkah. Maka orang tersebut dipanggil oleh Rasulullah, ada hak untuk tubuh kamu, ada hak untuk istri kamu, ada hak untuk keluarga kamu, dan ada hak untuk masyarakat kamu yang harus kamu penuhi. Tidak bisa kita hanya egois mementingkan yang kita sebut dengan kesalehan individu tanpa memikir perbaikan umat. Nah, ini hikmah pertama dari Isra Mi'raj, bahwa kita perlu untuk memperbaiki, untuk ikut serta. Tentu saja tidak mungkin kita sendirian, ikut serta berpartisipasi, berperan serta dalam upaya menegakkan kebaikan, menegakkan dinul Islam, menjalankan risalah dakwah ke muka bumi ini dengan cara apapun yang bisa kita lakukan, sesuai dengan kadar kemampuan, background, dan seterusnya yang kita miliki. Yang berdagang, ya silahkan berdagang sambil berdakwah, berdagang dengan cara-cara Islami. Yang pelajar juga bagaimana sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sehingga kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat. Yang pejabat juga bagaimana sungguh-sungguh melayani rakyat sehingga memberikan kesejahteraan dan kenyamanan kepada rakyatnya. Yang polisi, jaksa, hakim, dan seterusnya, semua profesi kita masing-masing punya tanggung jawab, baik untuk diri kita maupun. Nah, Bapak Ibu jamaah rahmatullah, terkait dengan yang tadi, hikmah kedua yang ingin saya sampaikan dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebagai seorang Muslim, kita percaya bahwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi. Tetapi bagaimana kemudian kita merasionalisasikan peristiwa yang hanya terjadi semalam itu, sementara jarak yang ditempuh perjalanannya tidak akan mungkin bisa dicapai dengan teknologi zaman saat itu. Kalau sekarang mungkin dengan teknologi pesawat, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa ditempuh dalam waktu hanya sekian jam. Itu pesawat. Kalau kemudian ditingkatkan lagi ke yang kekuatannya supersonik atau mungkin yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, kira-kira peristiwa Isra Mi'raj itu kalau terjadi di zaman sekarang ini, kita bisa bilang impossible atau enggak? Atau mungkin terjadi 100 tahun lagi ketika pengembangan teknologi itu sudah sedemikian rupa hebatnya, maka boleh jadi apa yang tidak mungkin terjadi pada saat itu bisa dirasionalkan dengan teknologi yang sedang dan akan dikembangkan. Saya bukan orang fisika, saya ngajinya cuma di jurusan tafsir dan hadis. Cuman saya ingat waktu SMP itu ada pelajaran fisika, kalau V, ya, kecepatan itu sama dengan S per T kalau nggak salah ya. Jarak dibagi waktu. Asumsinya kalau jarak saat itu antara Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha itu sesuatu yang tak terhingga, dibagi dengan waktu yang ada, maka memang kecepatan kendaraan yang dinaiki oleh Rasulullah, kita punya buruk, itu pasti juga tak terhingga. Bahkan dari buruk itu dari kata barqun. Barqun itu artinya kilat. Bisa jadi memang
kendaraan yang dipakai itu adalah secepat kilat atau lebih cepat dari kecepatan cahaya, sehingga jarak tempuh yang tak terhingga itu bisa terlampaui. Nah, pertanyaannya ini yang hikmah yang kedua, siapa di antara kita yang mau dengan sungguh-sungguh untuk mempelajari itu, untuk membuktikan bahwa sebenarnya sesuatu yang impossible 14 abad yang lalu itu bisa mungkin terjadi seandainya memang kendaraan yang dipakai, teknologi yang dipakai bisa mencapai itu. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana tema yang diminta oleh pengurus pengajian, bagaimana kemudian Isra Mi'raj ini mampu menjadi inspirasi bagi kita dalam upaya meningkatkan kemampuan umat mengembangkan sains dan teknologi, sehingga sains dan teknologi kita itu bisa berkembang pesat. Sains dan teknologi yang dikembangkan oleh kaum muslimin, umat Islam itu bisa berkembang pesat, tidak ketinggalan dengan umat-umat yang lain. Kita pernah punya sejarah di masa Abbasiyah, di mana para saintis kita, para ilmuwan kita itu bisa menghasilkan produk-produk keilmuan yang hingga seabad ke-15 minimal sebelum James Watt menemukan mesin uap itu menjadi rujukan para ilmuwan-ilmuwan barat di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita mengenal yang paling terkenal, kita mengenal Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran modern. Beliau tidak hanya sekedar, biasanya ada yang kemudian mendowngrade, melemahkan posisi beliau itu seolah-olah sekedar menerjemahkan teks kedokteran dari Yunani ke dalam bahasa Arab, tetapi beliau tidak sekedar menerjemahkan itu, tetapi juga melakukan penelitian-penelitian dalam rangka mengembangkan dunia kedokteran yang sudah ada saat itu menjadi lebih maju lagi. Kitabnya yang disebut dengan kitab Syifa itu sampai abad ke-12 13 Masehi. Jadi rujukan dunia kedokteran saat itu. Kita juga mengenal Al-Khawarizmi sebagai ahli matematika. Kita mengenal Al-Jabar sebagai ahli fisika. Kita mengenal Al-Farabi, ilmuwan sains teknologi. Ada Al-Farabi yang ahli politik, yang juga pencipta musik juga. Kita mengenal Ibnu Khaldun, sejarawan yang keliling dunia. Itu semua adalah tokoh-tokoh ilmuwan yang pernah kita miliki sekian abad yang lalu. Kalau dulu Kiai Haji Zainuddin Amsyad almarhum itu pernah mengatakan umat Islam itu pernah berjaya. Kapan? Dulu, tapi dulu kita nggak pernah. Sekarang punya kebanggaan lagi bahwa umat Islam memiliki kemampuan pengembangan sains dan teknologi, sehingga ya terlepas dari faktor-faktor sosial, politik dan lain-lain, yang jelas teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu menjadi kiblat peradaban pengembangan umat manusia di belahan dunia manapun. Dunia barat pernah mengalami masa kegelapan ketika sains, ketika teknologi kalah oleh dogma agama yang itu tidak membolehkan pengembangan teknologi yang bertentangan dengan dogma-dogma gereja. Di saat dunia barat mengalami kegelapan seperti itu, dunia Islam berkembang pesat, maju, sehingga saat itu para saintis barat itu lari ke Cordoba, ke Spanyol maupun ke Baghdad dalam rangka tolabul ilmi, mencari ilmu. Jadi kalau misalnya sekarang banyak teman-teman pelajar ke dunia barat itu ya tidak salah juga, karena dulu dunia yang maju pengetahuan dan teknologinya dunia Islam, orang-orang barat belajar ke dunia Islam. Kalau sekarang dianggap
yang maju peradaban ilmu dan teknologinya di dunia barat, ya kita boleh-boleh juga, sah-sah saja kita melakukan transfer teknologi dalam rangka pengembangan ilmu. Nah, jamaah rahimakumullah, padahal tidak kurang-kurangnya Al-Quran menantang kita, tidak cuma menyuruh, menantang kita supaya kita tergerak hatinya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, nanti akan ketemu lebih dari 15 ayat yang di akhir ayat itu bertanya, afala ta'qilun, apakah kamu berpikir tentang hal itu? Ada juga afala tadzakkarun, artinya sama, apakah kamu tidak memikirkan hal itu? Atau dalam bahasa yang lain, inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun, sesungguhnya pada ayat-ayat tanda kekuasaan Allah itu, sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat tanda-tanda atau bukti-bukti bagi orang-orang yang mau berpikir. Nanti ada juga di surat Rum itu, nanti kalau Bapak Ibu baca, selain yang kita hafalkan ayat nikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan dan seterusnya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di atasnya ada lagi liqaumin yasmaun, yang mau mendengarkan. Di bawahnya liqaumin yaqilun, yang mau berpikir. Peristiwa-peristiwa alam semuanya ditantang, maukah kita memikirkan itu? Belum lagi misalnya surat yang kita hafal, surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sufihat. Apakah kamu tidak melihat, memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Ini ilmu apa Bapak Ibu? Unta itu makhluk hidup, ilmu biologi. Sudah sejauh mana kita mengembangkan ilmu biologi kita? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit, melihat kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal ardi kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Ini tantangan semua bagi kita. Nah, sayangnya kadang-kadang kita membaca Al-Quran itu tidak dengan artinya. Mari kita tingkatkan lagi yang sudah odoj, yang sudah one day one juz, kita tingkatkan dengan membaca artinya. Dan kita jadikan pertanyaan, tantangan-tantangan dari Allah itu sumber inspirasi dari pengembangan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ya mungkin yang orang fisika harusnya tertantang, orang biologi tertantang dengan itu. Bagaimana dengan yang lainnya? Orang akuntansi misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat terpanjang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi hutang piutang sampai waktu tertentu, maka tuliskanlah. Apakah sekedar menulis? Tentu tidak. Harusnya dikembangkan lagi bahwa penulisan hutang piutang itu sampai pada taraf akuntansi, sehingga kita bisa tidak sekedar mempertanggungjawabkan neraca keuangan kita kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan profesi akuntansi di dalam ayat tersebut juga disebut. Jadi wa in kana alladhi alayhi haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati wa ayyumillahu
falyumlil waliyuhu bil adl. Dan jika orang yang punya perkara, punya hak terhadap suatu perkara itu tidak mampu menulis, tidak atau lemah akal pikirannya, maka salah seorang di antara kamu menuliskanlah untuk dia. Ini profesi akuntansi, profesi lawyer, profesi solicitor. Ada wali yang bisa menulis, yang bisa mewakili orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan di bidangnya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sebenarnya memberikan tantangan kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita perlu dan bahkan harus untuk berpikir bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Ar-Ra'd ayat 2, surat ke-13. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Dan Allah lah yang meninggikan langit dengan tiang yang kamu tidak bisa melihatnya. Langit ditinggikan dengan tiang yang kita nggak bisa melihat. Tiang apa itu? Para mufassir abad ke-11-12 nggak pernah tahu, yaitu urusan Allah. Tetapi begitu Isaac Newton bilang itu adalah gaya gravitasi, kita terkejut. Oh ternyata, akhirnya kita apologetik, di Quran sudah ada. Kita nggak berusaha menggali, tetapi kita hanya bilang, oh itu di Quran sudah ada. Kita nggak pernah berpikir tentang itu, bahwa langit tanpa tiang yang kita bisa melihatnya itu adalah gaya gravitasi. Atau misalnya ada lagi yang paling mungkin kita juga ini ayat ini juga sering diingat, sering dihafalkan juga. Bagaimana peristiwa reproduksi manusia itu diceritakan dengan detail di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dari nutfah menjadi mudghah, alaqah dan seterusnya. Yang ayat ini kemudian tahun 70-an menjadi sangat fenomenal karena seorang Maurice Bucaille, seorang dokter berkebangsaan Prancis, menulis buku perbandingan bagaimana reproduksi manusia itu diceritakan di dalam Bible dan Al-Quran, dan dia bilang di Al-Quran lebih tepat sesuai dengan ilmu kedokteran. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali. Nanti kalau kita baca di ayat-ayat yang lain akan sangat banyak. Nah, kenapa kita bisa lalai terhadap itu? Salah satunya, ini salah satu. Ini bisa analisisnya bisa benar, bisa salah. Salah satunya karena kita sudah terdikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Seolah-olah yang disebut dengan ulama itu adalah mereka yang ahli agama saja. Tetapi yang ahli ilmu umum tidak disebut sebagai ulama. Ya boleh karena memang sejarahnya seperti itu. Tapi kita perlu kembali mengingat bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua. Yang pertama ayat qauliyah yang berupa Al-Quran. Yang kedua adalah ayat kauniyah yang berupa alam semesta, baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Nah, dua-duanya ini punya potensi untuk menjadikan seseorang dekat kepada Allah dan menjadi yang disebut sebagai ulama. Kalau zaman dulu dua-duanya ada dalam diri seorang. Ibnu Sina adalah seorang dokter, tetapi juga seorang ahli ilmu kalam, ahli ilmu fisika, dan ilmu syariah juga, agama, fikih. Nah mungkin dengan model spesialisasi yang sudah ada sekarang ini, kita kemudian menjadi terdikotomi. Tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk kembali menggali itu dengan cara bagaimana? Yang terakhir perlu saya sampaikan karena waktunya habis. Marilah kita renungi kembali ayat-ayat Al-Quran itu dan kita jadikan Al-Quran itu sumber inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Surat Fussilat ayat 9 dan 10 ini tantangan bagi teman-teman fisika, ilmuwan fisika. Saya sampai sekarang kitab-kitab tafsir juga belum ketemu. Kita ingat bahwa bumi itu alam semesta ini diciptakan dalam 6 hari, fi sittati ayyam. Tetapi di surat Fussilat ini dirinci 2 hari penciptaan bumi dan 4 hari, 4 masa.
fi yaumaini, dalam 2 masa, 2 hari itu penciptaan bumi, dan kemudian yang di atas bumi itu dalam waktu arba'atu ayyam, 4 masa. Bagaimana fisika bisa menjelaskan ada 6 periode penciptaan